Kudus, kemudian DKI Jakarta, dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian deltanya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi. Karena ini penularannya lebih cepat, walaupun tidak lebih mematikan, ini perlu benar-benar kedua hal tadi dipercepat atau diperhatikan. Implementasi di lapangan dan juga akselerasi vaksinasi. Temuan varian baru virus SARS-CoV-2 varian Delta di Kudus, Jakarta, dan Bangkalan jadi sorotan dalam rapat terbatas Kabinet Jokowi Ma'ruf Senin 14 Juni kemarin. Di hari yang sama, Indonesia juga mencatat 8.189 kasus COVID-19 baru dan 237 kasus meninggal dunia. Ini menjadi angka kematian harian tertinggi dalam sebulan terakhir, dan totalnya sudah 53.116 nyawa melayang akibat corona. Lonjakan drastis kasus COVID-19 mulai terasa di sejumlah wilayah. Di Jakarta, keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran bahkan per 14 Juni sudah mencapai 85%, dengan total 5.028 pasien yang dirawat. Suasana antrean pasien COVID-19 yang ingin dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran yang direkam Senin 14 Juni pada pukul 21.40 malam ini menjadi viral di media sosial. Pasca Lebaran, tren penambahan pasien di Wisma Atlet Kemayoran terus melonjak tajam. Mayoritas pasien adalah klaster pemudik dan halal bihalal Lebaran. Untuk menekan ledakan kasus akibat coronavarian Delta yang lebih mudah menular, pemerintah pun memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro mulai 15 sampai 28 Juni mendatang di seluruh provinsi. Tidak ada perubahan untuk kapasitas mal dan restoran. Jam operasional tetap berakhir pukul 21 dengan kapasitas maksimal 50%. Namun berbasis PPKM mikro, perkantoran di zona merah wajib menerapkan 75% work from home. Meski ada yang menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah di kecamatan yang masuk zona merah wajib menerapkan 100% belajar daring. Di zona merah, tempat ibadah juga wajib ditutup sementara dan masyarakat diimbau beribadah di rumah. Ini untuk daerah zona merah, work from home-nya 75%. Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM mikro merah, itu kantornya 25%, namun kantor itu harus digilir. Artinya 25% itu bukan mereka yang itu-itu saja, tetapi harus diputar, beribadah di tempat publik atau beribadah di tempat-tempat ibadah, khusus di daerah merah, itu ditutup dulu untuk 2 minggu. Kegiatan belajar mengajar mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan, namun untuk daerah merah, itu juga kecamatan yang daerah merah 100% daring. Mutasi COVID-19 varian Delta asal India yang kini telah ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Jakarta adalah salah satu varian yang jadi perhatian WHO karena mengancam kesehatan global. Delta merupakan varian super dengan 3 kriteria membahayakan dan mendekati super strain yang kini paling dikhawatirkan para ahli. Anthony Costello, anggota Independent Sage, memaparkan kepada BBC, varian Delta ini 50-70% lebih mudah dan cepat menular ketimbang varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Inggris. Di Inggris, varian ini juga meningkatkan keparahan pasien 2,7 kali dibanding varian Alpha. Varian Delta juga diduga kuat bisa menyiasati sistem imunitas dan menginfeksi orang yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Belajar dari India, varian Delta ini telah menghancurkan layanan kesehatan dan menjatuhkan korban jiwa yang sangat banyak. Pemerintah pun meminta masyarakat lebih disiplin dan waspada, memperketat protokol kesehatan karena corona varian super ini sudah ada di sekitar kita. Tim Liputan, Kompas TV.